Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan WP di podcast Om WP. Akhir-akhir ini kita selalu dihentak-hentakkan. Bahkan perasaan kita dan pikiran kita itu seakan-akan dibawa kemana-mana, berjoget-joget melihat kenyataan politik yang ada di negeri ini. Beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar. Tetapi kita tidak akan membahas itu karena itu urusan para elit yang ada di Jakarta. Yang kita bahas adalah wacana terkait dengan kotak kosong yang kemungkinan besar diwacanakan oleh elit tertentu agar di Kalimantan Timur terjadi kotak kosong atau calon tunggal. Akan tetapi wacana itu terbantahkan dengan keluarnya rekomendasi yang pertama dikeluarkan oleh Partai Demokrat yang memiliki kursi 2 di Karangpaci, kemudian disusul oleh PDIP Perjuangan. Kedua partai ini Om anggap sebagai partai politik yang masih memiliki akal sehat untuk menjaga marwah demokrasi yang ada di Kalimantan Timur. Nah, untuk membicarakan ini, saya mengundang Ketua Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera Kabupaten Kutai Timur, Dinda saya, Lukas Himuk SHMH. Selamat malam, Dindaku. Selamat malam Om EP. Yang saya sedang sama Lukas itu selalu berani melawan arus. Kenapa saya katakan berani melawan arus? Kita kan ini dikutip ada namanya Poros Army. Oh iya. Kemudian ada KB Kinsu. Kalau Army itu kan Ardiansa Sulaiman, kemudian Pak Mahyunadi. Kalau di poros yang satunya KB Kinsu, Kasmi Dibulang dan Haji Lulu Kinsu. Kenapa saya mengatakan Dinda saya ini berani melawan arus? Kan sekarang PDI kalau dikutim kan belum kita tahu nih arahnya kemana nih. Iya. Sementara Dinda kan salah satu kader partai PDIP di Kutai Timur. Iya betul. Dan jauh-jauh sebelumnya sudah menyatakan mendukung Army. Ini luar biasa nih. Ya, Om EP kalau terkait itu kita sebagai pemuda, Ya. kita harus mengambil sikap. Karena konsisten daripada sikap kita itulah yang dihargai orang. Ya. Terkait dengan rekomendasi Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur, memang sampai hari ini belum ada. Iya. Tapi kan kita punya keyakinan. Iya. Kita punya keyakinan bahwa Partai PDI Perjuangan akan mendukung Army, Ardiansah dan Mahyunadi. Ada keyakinannya di situ ya? Ada keyakinan. Saya juga salah satu tim penjaringan di Kabupaten Kutai Timur. Ya kita punya keyakinan. Ya. Terus memang tadi Om WP sempat menyampaikan kok saya duluan menyatakan sikap. Iya. Jadi, ini sikap pribadi kan? Sikap ya, pribadi, bukan Om sikap WP. partai. Betul. Saya menyatakan sikap pertama kali itu mendukung Pak Ardiansah. Karena memang waktu itu kan belum ada belum ada pasangan. Belum ada pasangan. Iya. Saya melihat Pak Ardiansah luar biasa untuk menata Kabupaten Kutai Timur. Kita tahu sendiri Kutai Timur ini awal-awal begitu APBD-nya sempat defisit. Iya. Setelah defisit diterpa oleh COVID. Iya. Namun sampai hari ini dengan kepemimpinannya Pak Ardiansah dapat melalui itu semua dan saya melihat surplusnya luar biasa. Iya. Anggaran kita banyak. Iya. Hingga pembangunan coba kita lihat di mana-mana sudah ada mulai pembangunan. Itu adalah salah satu kinerja yang saya anggap luar biasa dari Pak Ardiansah. Ardiansah Sulaiman. Dan Pak Ardiansah Sulaiman adalah salah satu putra terbaik dan asli orang Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur. Saya yakin dia memiliki dedikasi yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa terhadap kampung halamannya sendiri. Itulah yang membuat latar belakang bagi kami sebagai tokoh-tokoh pemuda, apalagi kami sebagai
orang lokal pribumi, ya pasti kami akan mendukung full Pak Ardiansah. Mungkin itu latar belakang terkait dengan saya menyatakan sikap mendahului partai, tapi kita punya keyakinan partai akan mendukung pemenang lah. Yakin Ardiansah Sulaiman Mahyunadi sebagai pemenang. Oke, tapi kita kan malam ini bukan membahas khusus itu. Kita membahas terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PDIP khusus untuk diberikan kepada pasangan Isran Hadi. Oh iya. Kemudian Dinda sebagai ketua Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera lalu menyatakan bahwa ini pasangan yang tepat dan akan menggiring teman-teman di Pospera memperjuangkan Isran Hadi. Alasannya apa tuh? Iya. Kita lihat beberapa bulan yang lalu kita melihat ya partai politik, elit-elit politik, khususnya untuk di Kalimantan Timur terhembus bagaimana elit-elit politik itu akan memborong partai, memborong partai hingga melawan kota kosong, dan itu pun hampir terjadi. Hampir terjadi dan itu tidak omong kosong gitu loh. Politik-politik di sana mengatakan akan memborong semua partai, terbukti. Namun itu semua tidak bisa dipungkiri karena partai PDI saya melihat tetap konsisten menjaga yang namanya demokrasi. Demokrasi itu dijaga ketat oleh partai PDI sampai hari ini, sampai detik ini, karena memang marwah daripada demokrasi itu ada pada Partai Demokrasi Indonesia, yaitu PDI. Kita melihat beberapa bulan sampai bulan ini, bulan ini kan sampai kita melihat akan melawan kota kosong, dan saya melihat resahnya masyarakat. Resah masyarakat itu bukan berarti ini melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang, tidak. Melawan kota kosong itu secara undang-undang dibenarkan. Benar, sah. Sah. Partai-partai politik untuk mendukung seseorang yang misalnya hanya calon tunggal juga sah. Sah secara undang-undang. Namun kan hari ini kita berbicara ini kan untuk membangun Kalimantan Timur, apalagi IKN ya. Jangan sampai masyarakat itu disuguhkan oleh satu pilihan. Nah, disuguhkan oleh satu pilihan yang kita anggap ada orang-orang yang mampu, ada orang-orang yang punya kapasitas di situ. Salah satunya Pak Isran Hadi. Kita melihat Pak Isran Hadi ini kan kepemimpinan mereka kan luar biasa. Meningkatnya APBD itu kan semua daripada beliau. Ada perjuangan Pak Isran. Ada perjuangan. Pak Isran itu memperjuangkan, terakhir saya baca di media, dia juga lagi giat-giatnya untuk mencari dana melalui dana tentang lingkungan. Emisi karbon. Emisi karbon, kan? Itu kan salah satu perjuangan Pak Isran untuk meningkatkan APBD kita. Nah, hari ini di Kalimantan Timur mau dikondisikan melawan kota kosong. Padahal ada orang yang mampu. Dan kita lihat secara elektabilitas itu di atas 60%. Kan biasanya kan di daerah-daerah itu seperti yang terjadi di Kukar pada pilkada yang lalu, itu kan tidak ada yang kandidat berani maju karena incumbent-nya luar biasa kan. Yang luar biasa ini incumbent yang mau diganjal, sementara rekam jejak incumbent ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Salah satu contoh misalnya penggelontoran dana 1,3 triliun itu untuk beasiswa, dan itu tidak sedikit, itu lebih 200.000 itu. Jadi begini, kalau kita melihat kota kosong yang Pak Om BP sampaikan di Kukar, nah kalau di Kukar itu dia salah satu pemimpin yang di atas rata-rata elektabilitasnya tinggi. Hingga tidak ada yang berani melawan. Tidak ada yang berani melawan. Jadi terjadilah kota kosong di sana. Bukan berarti elit politiknya yang mengkondisikan. Ini berbeda cerita dengan yang khusus di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini ada berapa? Ada 10 kabupaten. 10 kabupaten. Yang kita lihat
yang mengkondisikan, yang kita duga mengkondisikan kotak kosong ini elektabilitasnya di bawah. Di bawah dari Isranor. Di bawah daripada Isranor. Jadi satu-satunya cara itu mencegal dia, ya jangan berikan dia perahu partai politik. Iya. Nah gitu. Nah, hari ini Pak Isranur membuktikan kepada kita semua. Iya. Ketika keinginan rakyat untuk mendorong beliau maju kembali bersama Hadi, dia buktikan dengan berjuang maksimal merebut dua partai, yaitu Partai PDI dan Partai Demokrat. Hari ini saya sangat mengapresiasi Partai Demokrat berani memberi dukungan kepada Pak Isran Hadi karena mereka melihat Isran Hadi pasti menang. Karena dilihat daripada elektabilitas, ya saya yakinlah di atas 60%. Berdasarkan survei loh. Berdasarkan survei. Iya. Berdasarkan survei yang Dinda Lukas lihat bahwa Pak Isran itu di atas 60%. Di atas 60%. Kan ini ada yang ironi nih. Sejarah Kukar dengan sejarah Kaltim ya. Oke lah, di Kaltim itu ada 10 kabupaten kota. Yang mau mengkondisikan ini takut melawan orang yang tinggi elektabilitasnya. Kan luar biasa deh. Kalau di Kukar kan orang tidak mau maju karena yang mau dilawan incumbent ini elektabilitasnya tinggi. Sehingga yang lain-lain silakanlah duluan. Ya kan? Tidak berani lah daripada kami korbankan duit. Ya kan? Ya mending ya silakan aja melawan kotak kosong. Ya kita melihat di Tenggarong misalnya terjadi kotak kosong. Ya memang karena elektabilitas mereka tinggi hingganya tidak ada yang berani melawan mereka dalam hal ini. Adu gagasan sehingga mereka terpilih dan mereka jalankan. Pemerintahnya bagus di Tenggarong kita lihat sampai hari ini. Nah, hal ini kan terbalik dengan untuk di Kalimantan Timur. Elektabilitas tidak kuat di bawah 50%. Tapi mengkondisikan secara politik supaya orang yang di atas 60% itu tidak maju. Nah, itu yang meresahkan masyarakat. Terutama masyarakat lokal merasa resah sekali. Masyarakat lokal resah? Resah. Saya ini masyarakat lokal. Iya, betul. Saya sangat resah. Karena tidak ada pilihan gagasan di sana. Tidak ada visi misi di sana. Ketika kita lawan kotak kosong, ya gagasan visi misi cuma dari satu orang. Tidak ada perbandingan. Tidak ada perbandingan sehingga tidak ada pilihan bagi rakyat. Jangan rakyat itu disuguhkan oleh pilihan oleh elit-elit politik saja. Rakyat juga menginginkan seharusnya lebih bagus itu dia lebih banyak calon-calonnya hingga rakyat melihat nih visi misi yang mana yang cocok dengan kulturnya Kalimantan Timur. Nah, yang kita bicarakan malam hari ini Partai PDI itu penyelamat demokrasi. Kami menganggap dia adalah penyelamat demokrasi yang ada di Kalimantan Timur. Kenapa? Ya karena Kalimantan Timur ini kan ibu kota negara Nusantara ini. Betul. Sebentar lagi besok ada upacara di IKN dan itu pertama kali dan ini sejarah bagi kita. Pertama kali di Indonesia setelah kemerdekaan. Pertama kali karena ini sejarah baru buat Kalimantan Timur. Presiden akan pimpin upacara di Kalimantan Timur. Nah, bayangkan Kalimantan Timur ini sebagai ibu kota negara, yang kita pilih gubernurnya tidak punya pilihan dan elektabilitasnya rendah. Rakyat dipaksa untuk memilih satu orang saja, satu pasangan saja. Dan kalau itu pun terjadi, kotak kosong kemarin saya yakinkan dari Pospera akan mengkampanyekan kotak kosong. Lawan kotak kosong. Menangkan kotak kosong. Wah, luar biasa semangatnya nih. Tadi kan Dinda menyatakan bahwa dengan adanya wacana itu masyarakat bawah ini masyarakat resah. Oh iya Pak, resah Pak. Kalau keresahan ini tidak segera berikan solusi, ini justru bisa membahayakan daerah. Bisa saja, karena apa? Karena kan masyarakat ini kan punya pilihan ya. Kan kita melihat nih kepemimpinan Isran Hadi yang luar biasa majunya kita ini. Tentu dengan mereka tidak mencalonkan diri, bukan karena alasan tidak mampu, tapi karena tidak adanya partai politik yang memberi dukungan kepada mereka.
Bukan juga karena partai politik ini tidak memberi dukungan, tapi mungkin kita lihat, mungkin saja maharnya tinggi. Iya. Ya, mungkin kita lihat ya, kita tahulah begitu luar biasa ya untuk rekomendasi. Iya. Nah, tentu ini yang membuat meresahkan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya orang-orang di daerah seperti Kutai Timur, Kutai Barat. Saya yakin pasti resah. Karena Isran Hadi ini kan perwakilan dari asli orang Kalimantan Timur. Jadi kami yakin mereka ini punya dedikasi, punya kapasitas yang luar biasa, dan pengabdian mereka terhadap Kalimantan Timur saya yakin 100% mereka abdikan diri mereka untuk membangun. Yang Dinda mau menyatakan bahwa ini adalah orang kampung kita yang tentu pasti akan membangun daerahnya. Tentu. Dan ini menjadi kebanggaan bagi kami. Kebanggaan bagi kami semua dan bagi kita semua yang ada di Kalimantan Timur. Selama kepemimpinan Isran Hadi, kita melihat kondusifnya luar biasa. Kalimantan Timur. Baik secara bisnis, lancar semuanya berbisnis. Investasi tidak pernah terganggu. Selama beliau itu ada sekitar 200 lebih triliun tuh investasi yang masuk di Kaltim. Nah, kan kita melihat, jadi pemimpin itu kan bukan serta-merta memiliki duit banyak ya. Tapi kita melihat bukan berarti harus menjadi ketua partai. Kita lihat ya bagaimana Pak Isran, Pak Hadi, mereka betul-betul mengabdi diri mereka untuk Kaltim. Tidak pernah kita mendengar antara Pak Isran sama Hadi ini bertentangan dalam suatu kebijakan. Pak Hadi menjalankan tugasnya sebagai wakil gubernur, Pak Isran jalankan tugasnya sebagai gubernur, dan tidak pernah ada di media manapun terjadi keributan mengambil alih kepemimpinan. Tidak ada percekcokan di saat mereka berpasangan selama 5 tahun. Selama 5 tahun, dan dibuktikan sama Pak Isranur dengan komitmen yang luar biasa, karena Pak Hadi ini adalah partner yang luar biasa. Hingga sampai berdua mau tenggelam pun harus tenggelam bersama-sama. Pak Isranur tidak mau terpisahkan oleh Hadi, dan Hadi tidak mau terpisahkan oleh Pak Isranur. Hingga berdua sama-sama memperjuangkan untuk Kalimantan Timur, hingga mereka hari ini sudah dipastikan akan mencalonkan menjadi gubernur dan wakil gubernur melalui partai PDI dengan 9 kursi, Demokrat 2 kursi, 11 kursi ya. 20% dari jumlah total anggota DPRD di Karampaci. Ya, itu yang terjadi hari ini ya, kita sangat mengapresiasi Om BP. Saya juga mau menyampaikan kepada seluruh warga, ya hari ini keresahan kita sudah terobati. Dengan adanya Pak Isran dan Pak Hadi ini adalah membandingkan adanya 2 visi misi, adanya 2 kandidat yang maju, ya kita harapkan supaya tetap menjaga kondusif. Kita beda pilihan, kita beda pemikiran, tentu itu semua adalah demokrasi. Itulah demokrasi yang sesungguhnya. Mari kita sambut demokrasi Kalimantan Timur ini dengan gembira, dengan kondusif dan aman. Bicara tentang demokrasi, ketika ada wacana calon tunggal, partai-partai politik memberikan rekomendasi kepada calon tertentu, itu kan tidak salah juga. Tidak, makanya dari awal saya sampaikan, berbicara calon tunggal itu kan secara demokrasi itu juga demokrasi. Karena walaupun dia secara tunggal kan ada lawan kotak kosong, tetap ada pilihan daripada rakyat. Namun hari ini yang kita garis bawahi adalah tidak adanya pilihan bagi rakyat untuk memilih visi misi yang mana yang cocok buat daerah ini. Seperti itu. Kota kosong tidak punya visi misi. Rakyat tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Apakah memilih Isran Hadi, incumbent, yang dampak pemerintahannya selama 5 tahun sudah dirasakan oleh rakyat? Iya kan? Kan tidak sedikit juga tuh. Rumah-rumah miskin. Gaji TK2D, bahkan Pak Isran itu digelari di negeri ini sebagai pahlawan TK2D. TK2D ya, dia berani. Dan Pak Isran adalah salah satu gubernur yang menyatakan siap
mendukung full IKN. Oh iya. Dan beliau juga berjuang nih, IKN tuh bisa ditetapkan di Kalimantan Timur, itu tidak serta-merta daripada pusat saja, itu ada jeripayah daripada Pak Isran. Pak Isran mampu meyakinkan Pak Jokowi. Pak Isran itu berbicara waktu dia, kan biasanya beliau itu kalau di media ya suka dengan bercanda ya. Iya, paham Kak Ikam. Paham lah Ikam. Jadi beliau itu bukan sekedar dia sampaikan dulu itu, saya ingat sekali, IKN datang di Kalimantan Timur itu bukan serta-merta langsung ceplok kayak gitu saja, tidak ada proses daripada gubernur. Itu yang harus kita pahami perjuangan Pak Isran ini bagaimana dedikasinya terhadap Kalimantan Timur. Nah, ada yang hal menarik bagi saya, Pak Om WP. Pemimpin Kalimantan Timur itu jangan coba-coba, jangan kayak minum obat coba-coba gitu loh. Kita pilih yang benar-benar yang sudah terbukti. Jangan main coba-coba. Karena kita ini ibu kota negara. Jadi ya saya yakin dengan pengalaman Pak Isran Hadi satu periode ini, saya yakin untuk ke depan perkembangan Kalimantan Timur pasti luar biasa pesatnya. Ini Kalimantan Timur, Bung. Jangan coba-coba. Selain di sini ada ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Bahkan sekitar 500 triliun sumbangan Kalimantan Timur itu untuk memperkuat APBN kita. Nah, tadi kan lu kasih ngomong tuh, belum tuntas persoalan apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan adik-adik kita di Pospera ini. Karena saya tahu ini Pospera kan dulu dibentuk karena memang mereka memperjuangkan masyarakat tuh. Dari PENA 98 lalu bergabung dengan perjuangan teman-teman di Jakarta terkait dengan masyarakat yang terdampak Sutet itu. Ya, jadi kalau sejarahnya Pospera itu, Pospera ini adalah dibentuk dari teman-teman aktivis 98. Yaitu secara khusus itu Pospera ini dibentuk oleh Bang Adian Napitupulu. Nah, Pospera ini ada di setiap provinsi ada. Jadi khusus di Kutai Timur sudah terbentuk itu di 18 kecamatan sudah ada Pospera. Jadi Pospera ini bukan baru sekarang hadir, dari pemilu-pemilu sebelumnya juga Pospera ada. Jadi kita sebagai tokoh-tokoh muda yang ada di Pospera, ya tentu langkah apa yang kami lakukan, tentu langkah kami mensosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan bahwa Pak Isran maju sebagai gubernur dan wakilnya Pak Hadi. Karena banyak di masyarakat bawah ini karena dapat informasi mereka ini tidak maju WP. Itu harus kita sampaikan kembali. Di 18 kecamatan ini kan cuma ya mungkin saja itu strategi daripada teman-teman politik yang lawannya Pak Isran menyampaikan ke bawah bahwa Pak Isran tidak jadi maju karena tidak dapat dukungan 20% dari partai politik. Itu salah satu PR bagi Pospera untuk menyampaikan kembali bahwa Pak Isran maju. Pak Isran maju dan saya yakin ini menjadi kegembiraan bagi mereka. Oh iya, apalagi masyarakat Kutim kan? Apalagi masyarakat Kutim yang pernah dipimpin oleh beliau dan kita lihat di Kutai Timur sendiri setelah kan dari Pak Awang Pak Awang begitu luar biasa juga pembangunannya, ditambah dengan beberapa bupati kita dan salah satunya ya Pak Isranur. Betul. Dan Pak Isranur ini dimanapun dia menjabat, dia selalu memberi ruang demokrasi bagi pemuda-pemuda. Betul. Saya ingat ketika beliau memimpin di Kabupaten Kutai Timur, mahasiswa itu bebas-bebas saja menyampaikan aspirasi. Silakan aja. Silakan saja. Dan sampai hari ini pun di gubernur, teman-teman mahasiswa juga tetap menyampaikan aspirasi mereka terhadap mereka. Dan Pak Isranur welcome saja menerima mereka gitu loh, dengan candaan-candaannya. Paham lah Ikam. Luar biasa beliau memang. Saya sepakat.
Pak Isran itu selalu mengakomodir anak-anak muda untuk terjun ke dunia politik. Ya salah satu saya sendiri gitu. Oh iya? Ya. Wah, luar biasa juga MPP ya. Tahun 2000 berapa tuh? Ketika beliau ingin mengambil Partai Demokrat di Kabupaten, menjadi pimpinan Partai Demokrat di Kabupaten itu, beliau hubungi saya. Bantu saya katanya. Luar biasa. Ya, kebetulan saya juga bagian daripada tim pemenangan beliau ketika berpasangan dengan Pak Awang. Kita di KWKPP. Tapi itulah sejarah bahwa memang Pak Isran itu. Nah kemudian dia selalu tekankan, ajak anak-anak muda itu untuk ikut terjun ke dunia politik. Karena kami yang tua ini sudah akan pergi gitu. Nah kalau tidak dia ajak anak-anak muda ini untuk ikut di dunia politik, ya nanti mereka tidak paham. Bisa-bisa ada istilah kami di kampung itu, Kas. Nanti mereka dipolitiki. Iya kan? Itu istilah kami di kampung tuh. Ya, kita lihat Pak Isran Hadi ini kan yang saya sampaikan dari awal itu kan menjadi kebanggaan bagi kami. Ya. Pak Isran Hadi itu kebanggaan bagi kami orang lokal ini. Iya. Kenapa? Mereka adalah perwakilan kepada kami yang menjabat sebagai kepala daerah dan mengabdi mereka terhadap daerahnya luar biasa. Jadi itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami. Walaupun secara politik kita punya masing-masing ada di dalam partai politik masing-masing, namun secara pribadi saya yakin juga ada di hati orang tua kami di kampung-kampung. Mereka adalah kebanggaan kita. Mereka adalah tokoh kita. Dan kewajiban kita anak-anak muda mendukung beliau. Woi, luar biasa nih. Ada satu hal yang sangat menarik di Pak Isran itu. Ketika kita bertarung di dunia politik, kita adalah lawan. Tetapi ketika kita memenangkan pertarungan itu, lawan kemarin itu dirangkul semua tuh. Nggak ada lagi yang namanya tim sukses tuh. Nggak ada tuh. Makanya ketika beliau menjadi bupati, wakil bupati tidak ada tuh, semua bebas tuh, tidak ada bilang ini orangnya Pak Isran, ini nggak ada tuh. Kalau ada mengatakan hari ini saya dulu orangnya Pak Isran, suruh ketemu Om BP dulu lah. Ya, tidak ada. Silakan Anda kalau mau ingin jadi kontraktor, jadi kontraktor. Tidak ada lagi bilang, oh ini kontraktornya Pak Isran. Tidak mau, beliau tidak mau ikut atau mengkondisikan hal-hal yang sepele seperti itu. Nah setelahnya itu ya kita tidak tahu kan. Dinda Lukas bisa lihat sendiri tuh. Ada orangnya ini, ada orangnya itu ya kan. Lalu Om BP ini orangnya siapa? Masa orangnya orang-orang? Ya kalau kita dari Pospera tidak sampai berpikir ke sana. Iya. Tidak sampai kita berpikir akan menjadi kontraktor dan lainnya. Kami juga tidak punya pemikiran ke sana. Yang pemikiran pertama Pospera adalah Kalimantan Timur jangan sampai hilang demokrasi. Itu yang menjadi dorongan awal ketika beliau itu sudah mendapatkan rekomendasi secara resmi dari Partai PDI dan Demokrat. Pertama kali saya buat di media, menyampaikan media. Dan sampai hari ini saya belum pernah berkoordinasi dengan Pak Isran maupun Pak Hadi. Dan mungkin mereka juga tidak kenal dengan saya. Itulah namanya secara spontanitas kita mendukung karena beliau ini sukses dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun yang lalu. Gitu loh. Jadi ketika orang itu sukses, kita tidak boleh dalam hal ini pemuda-pemuda itu melakukan dukungan dengan transaksional. Kita benar dengan hati nurani kita mendukung karena programnya berjalan. Berbicara terkait dengan beasiswa misalnya, kita dengar nih beasiswa ini kan Kaltim Cemerlang. Itu Kaltim Cemerlang ini kan seluruh kabupaten kan mendapatkan itu dan mereka konsentrasi sekali terkait dengan beasiswa ya karena mereka paham. Karena mereka orang asli Kalimantan Timur. Mereka paham orang-orang di kampung sana pengen kuliah, pengen sekolah, tentu dia benturkan dengan biaya. Mereka kucurkan dana beasiswa. Itulah bentuk kepedulian mereka orang Kalimantan yang mendukung penuh pendidikan bagi warga-warga yang kurang mampu. Dan di dalam program beasiswa mereka itu, mereka juga tidak menyampaikan secara kepada masyarakat, oh ini yang dukung saya, ini kampung yang dukung saya. Tidak, yang penting sesuai kriteria, silakan.
ikut program ini. Nah, itu kan menjadi kebanggaan bagi kita semua ya, terutama mahasiswa yang sekarang yang mendapatkan beasiswa cemerlang. Ya, memang itu adalah salah satu program yang mereka jalankan, dan itu jangan sampai berhenti Om Epe, karena banyak masyarakat Kalimantan Timur membutuhkan itu. Anak-anak kita ini kan membutuhkan sekali ya beasiswa Kaltim Cemerlang. Dan saya juga waktu kuliah juga dari beasiswa juga. Oh, dapat dari situ ya? Oh, luar biasa. Dapat beasiswa 5 juga. 5 tahun beliau memimpin Kaltim. Hampir 250.000 mahasiswa atau siswa kita atau adik-adik kita pelajar itu mendapat beasiswa dari program beasiswa Pak Isran itu. Kemudian lebih 100.000 rumah-rumah jabuk yang beliau bantukan ke masyarakat kita di Kalimantan Timur. Saya setuju bahwa Pak Isran itu tidak membeda-bedakan. Tidak. Kamu mau di Tanjung Mangkalihat kah? Atau di Gerogot sana kah? Yang penting kamu warga Kutai Timur, Kalimantan Timur, tapi kau tidak mampu, hanya otakmu cemerlang, ini beasiswa. Beasiswa. Nah, hal ini seperti itu kan pemimpin yang jangan coba-coba. Gitu. Iya. Pemimpin tuh jangan main coba-coba. Betul. Ini kita ini melihat pemimpin itu yang sudah terbukti, yang sudah dia jalankan hari ini dan itu bermanfaat bagi masyarakat. Ya, saya sarankanlah kepada masyarakat, janganlah coba-coba lah pemimpin itu. Pilih yang pasti dan yakin sajalah. Yang pasti ya Pak Isran Hadi lah. Pasti Isran Hadi. Nah, iya. Kalimantan Timur akan semakin hebat. Nah, kalau kita bicara terkait dengan komitmen mereka, hari ini ya saya sudah sampaikan dari awal, komitmen terkait IKN, pendidikan, orang tidak mampu. Itu dibantu. Ya, kita lihat pembangunan, investasi, APBD kita melonjak tinggi, itu kan semua daripada kinerja mereka. Jadi bagi kita sebagai tokoh pemuda ini menyampaikan hal yang baik itu kepada masyarakat di bawah. Ya, yang pertama yang kita harus sampaikan ke masyarakat ini, Pak Isran Hadi mencalonkan. Tidak ada kota kosong yang dikembor-kemborkan oleh teman-teman politik, elit-elit politik. Ya, saya lihat pengkondisian kota kosong ini kan mulai naik daun. Mulai ibaratnya di mana-mana harus melawan kota kosong. Kalau kota kosong itu yang dicalonkan itu ibaratnya elektabilitasnya di atas 80%, ya saya yakin itu benar, seluruh masyarakat sudah memberi apresiasi, beri dukungan kepada calon tersebut. Tapi kalau mau buat menciptakan kota kosong, elektabilitas masih rendah daripada incumbent atau Pak Isran Hadi, ya jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba. Kata kayak itu habisi baterai aja itu. Habisi baterai. Paham Kam, habisi baterai aja itu. Ketua Pospera Kaltim menyatakan bahwa jangan coba-coba. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa ini Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu di sini ada IKN. Sumber daya alamnya luar biasa. Nah, untuk mengelola sumber daya alam ini agar semakin bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur, makanya Pak Isran menggelontorkan yang namanya beasiswa cemerlang untuk Kalimantan Timur. Dan itu sudah lebih 200.000. Pelajar-pelajar kita yang memiliki otak cemerlang dibiayai oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur. Nah, Kas, kan ini lebih anu lagi nih, lebih terbangun kemistrinya antara Pospera dengan PDIP. Kan kita tidak bisa juga memungkiri bahwa Pospera itu juga kan ada benang merahnya dengan PDIP. PDIP sudah mendukung Pak Ihsan Nur Hadi Mulyadi. Kemudian Pospera juga kemarin yang ikut sebagai salah satu relawan dari Pak Jokowi. Tentu strategi pemenang itu akan dilakukan oleh Pospera, khususnya Pospera Kaltim. Oh iya, kalau berbicara dukungan terhadap Presiden 2019, oh, kami Pospera sudah bergerak. Kita sudah buktikan, ya coba lihat di history kita di Facebook pribadi, kita pernah buat dulu kampanye akbar di Kampung Miau. Kita siapkan yang namanya 1000 Seraung.
hal-hal tersebut sudah kita jalankan. Mungkin strategi-strategi seperti itu ya kita jalankan untuk memenangkan Isran Hadi. Iya. Tentu sebenarnya untuk pekerjaan menjadi mensosialisasikan Pak Isran Hadi di daerah-daerah ini sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Tinggal kita sampaikan paham laikam. Iya. Paham laikam itu paham sudah ini jadi viral ya. Viral. Makanya beliau sampaikan PDI itu apa? Penyelamat paham laikam. Jadi hari ini beliau menyampaikan itu kepada masyarakat Kalimantan Timur bahwa Partai PDI itu adalah benar-benar menjaga marwahnya demokrasi. Makanya dia sampaikan paham laikam. Coba kita bayangkan saja kalau seandainya Partai PDI punya 9 kursi itu tidak memberi dukungan full kepada Pak Isran, itu menjadi kekecewaan kita semua. Bagi masyarakat dan tentu bagi saya sebagai kader Partai PDI pun merasa sedih ketika rekomendasi itu diberikan kepada orang yang kurang tepat menurut saya. Ketika Partai PDI memberikan dukungan kepada Pak Isran Hadi itu saya anggap luar biasa. Saya yakinlah DPP Partai PDI memberi dukungan itu tidak serta-merta dengan emosional. Oh betul. Pasti dengan berbagai pertimbangan, berbagai data. Karena di Partai PDI pun sudah membentuk tim pemenangan kepala daerah yang dikomandoi yaitu Bang Adian Napitipulu. Jadi Bang Adian itu adalah salah satu ketua tim pemenangan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Jadi beliau ketua Pospera nasional ya? Dia adalah Dewan Pembina. Dewan Pembina Pospera ya adalah Bang Adian. Dan saya sebelum kita ke sini saya juga sudah koordinasi dengan Ketua Umum. Dan Ketua Umum menyampaikan kepada kami, Ketua Umum kami atas nama Bonaventura. Beliau juga sudah menyampaikan silakan dukung Pak Isran Hadi semaksimal mungkin. Karena ini adalah pilihan tepat bagi masyarakat Kalimantan Timur. Seperti itu Om BP. Kan Pospera ini kan bukan hanya di Kutim nih. Tentu Dinda sebagai ketua Pospera Kutim punya jaringan di kabupaten-kabupaten lain. Dan apakah ini sudah disampaikan juga ke Pospera? Sudah. Kami setelah saya nyatakan sikap secara by phone kami sudah telepon. Ketua kami atas Daud Partogi untuk di Kalimantan Timur sudah koordinasi. Di Kubar sudah, di Mahulu sudah, di PPU sudah, Balikpapan sudah, Pospera itu sudah ada. Jadi Pospera ini salah satu organisasi yang terorganisir yang luar biasa dan memiliki kualitas perjuangan jangan dianggap sepele atau dianggap kaleng-kaleng karena kita ini adalah semuanya mantan aktivis. Mantan yang membuat gerakan. Jadi Pospera itu adalah ketika dia memilih pilihan politik, dia bukan transaksional tapi betul-betul dari pemikiran, dari gerakan. Namanya saja Pospera, Posko Perjuangan Rakyat. Di mana ada persoalan-persoalan rakyat yang betul-betul terjolimi baik oleh perusahaan maupun oleh kebijakan pemerintah. Saya lihat itu, saya perhatikan itu Pospera selalu berada di depan untuk memperjuangkan itu. Kalau kita berbicara Pospera, apa yang Pospera lakukan di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, mungkin teman-teman ingat kasus Dahlia. Dahlia yaitu yang pernah bersinggungan dengan perusahaan ternama di Kutai Timur, dan itu awal mulanya Pospera hadir untuk membantu dan terselesaikan. Terus yang ada di Bengalon, ada masyarakat memiliki kebun sawit masuk di dalam areal suatu perusahaan dan dibantu sama Pospera sampai kita ketemu dengan Adian dan Menteri. Ya syukur sampai hari ini mereka menikmati hasilnya dan menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi kita Pospera di sini tuh ya kita bagaimana ketika ada persoalan rakyat dan kita anggap ini benar-benar murni daripada kepentingan rakyat, ya kita bela dan kita bantu dan tidak ada kita pungut biaya. Itu jangan-jangan karena Dinda ini
salah satu pengacara sehingga sangat tertarik dengan perjuangan-perjuangan seperti ini. Ya, itulah salah satu kelebihan kami dari Posko Perjuangan Rakyat. Ketika ada persoalan hukum, kami tidak minta bantuan kepada lawyer lain, karena kami sendiri punya lembaga khusus. Pospera punya lembaga khusus. Punya lembaga bantuan hukum Pospera itu ada. Iya. Jadi Pospera bentuklah lembaga bantuan hukum. Ketika persoalan rakyat ini krusial, maka kita juga bisa membantu memberi informasi kepada teman-teman DPP untuk membantu. Dan itu gratis. Luar biasa. Pospera itu namanya perjuangan untuk rakyat, ya kita gratiskan lah. Karena di dalam dunia politik barulah kita meminta kepada mereka, teman-teman yang pernah kita bantu, hari ini kita ini punya pilihan yang tepat bagi kita, yaitu Pak Isran Hadi. Luar biasa. Jadi kerja-kerja Pospera ini ujung-ujungnya ke politik juga. Lah. Dan itu wajar. Iya kan? Jangankan teman-teman dari gerakan, ya kan? Pedagang juga mau masuk ke dunia politik kok. Ya, hari ini kan kita kebanggaan bagi kita kalau semua masyarakat itu melek politik. Iya. Ketika mereka melek politik, maka elit-elit politik yang menggunakan cara-cara yang tidak tepat menurut kami, yaitu money politik, itu kalau mereka sadar politik, mereka tidak akan terima money politik. Karena Pospera selalu melawan itu. Kita harus melawan. Apalagi sebentar lagi pilkada serentak. Iya. Kita akan bentuk juga tim. Dari Posko Perjuangan Rakyat akan membentuk tim, yaitu tim yang memang mengawasi apabila terjadi atau ketangkap atau apapun bentuknya di lapangan terkait melanggar undang-undang, khususnya tentang pilkada, kita membantu masyarakat untuk mendorong supaya ini diselesaikan secara hukum. Money politik hari ini nih kita juga lawan money politik. Iya. Money politik itu luar biasa. Itu bisa membuat demokrasi kita ini juga lama-lama akan runtuh dengan money politik. Betul. Karena orang memilih bukan lagi berbicara visi misi, bukan lagi berbicara kualitas, tapi berbicara isi tas. Iya. Nah, itu yang kita coba menyampaikan ke masyarakat, itu jangan sampai kita gunakan hak pilih kita selama 5 menit di dalam TPS, membuat 5 tahun kita tidak ada pembangunan, tidak ada perkembangan, korupsi di mana-mana. Nah, itu adalah bentuk-bentuk masyarakat yang kurang sadar politik. Iya. Jadi untuk di Kutai Timur kan saya yakin sekitar mungkin 40% masyarakat Kutai Timur ini sudah mulai sadar politik. 40% sudah melek. Sudah sadar politik. 60%-nya masih. Itulah tugas kita. Menunggu serangan abu-abu. Iya kan? Itulah tugas kita. Tugas Pospera untuk memangkas itu. Luar biasa perjuangan itu. Pospera ini. Anak-anak muda yang bergabung di sini luar biasa. Saya juga sebagai orang tua sangat bangga dengan kehadiran Pospera. Karena perjuangan mereka itu nyata, betul-betul membela kepentingan rakyat. Kas, sebelum kita mengakhiri podcast ini, harapan Ketua Pospera Kutim kepada masyarakat Kutim dan secara umum kepada masyarakat Kalimantan Timur terkait majunya Isran Nur dan Hadi Mulyadi. Ya, terima kasih Om Epe. Ini kan ibaratnya kita akan sebentar menutup, saya sampaikan kepada masyarakat khususnya Kalimantan Timur untuk menjaga kondusif karena kita sebentar lagi akan pilkada serentak ini. Mari kita jaga kondusifnya Kalimantan Timur ini. Yang kedua, saya perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya kita di Kabupaten Kutai Timur juga menjaga kondusif kita, karena sebentar juga akan bersamaan ini. Terus yang ketiga, tentu paham legam. Paham legam. Jangan lupa hari ini ada penyelamat demokrasi bagi kita, yaitu Pak Isran Hadi. Jadi kawan-kawan yang mendukung demokrasi, mari kita pilih beliau, pertahankan beliau menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur. Terima kasih Om Epe. Luar biasa. Seperti biasa, kata penutup saya terkait dengan kehadiran Pospera yang segera bergerak memenangkan pasangan
calon gubernur Kalimantan Timur yang akan bertarung di 2024 ini, bahwa Pospera akan menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat Kalimantan Timur bahwa calon yang diinginkan masyarakat Kalimantan Timur, Dr. Isra Nur dan Hadi Mulyadi, ikut bertarung di Pilkada Gubernur Kalimantan Timur. Dengan catatan, paham laikam, jaga kondusivitas daerah. Saya akhiri podcast ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.